Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ikut hadir di seminar online PTPI ini. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, ya tadi Pak Dirjen Ketenaga Listrik (SDM) yang diwakili Pak Wahyudi Joko Santoso. Yang terhormat Bapak Profesor Ing Eko Supriyanto sebagai Presiden PTPI dan yang terhormat juga para panitia dan semua rekan-rekan yang berperan serta terselenggaranya acara ini. Baik, untuk persingkat waktu saya akan jelaskan bagaimana konsep pengamanan listrik untuk ruang kelompok 2 ya, yang sesuai dengan standar regulasi yaitu IEC 60364-7710, ada juga di SNI PUIL 2011, di Permenkes nomor 2306/2011, dan diperkuat lagi di Menteri ESDM nomor 36 tahun 2014. Jadi ini adalah merupakan standar advance system yang untuk juga menunjang ke industri 4.0. Di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2306/2011 tentang persyaratan teknik prasarana instalasi listrik rumah sakit yang ada di dalam pasar 12, yaitu semua peralatan harus dikalibrasi atau diuji sesuai dengan nomor 363 Menkes tahun 1998, dan di keputusan Menteri Tenaga Kerja juga bahwa persyaratan instalasi listrik yang mengacu ke PUIL 2000 ya, dan juga di Peraturan Menteri ESDM nomor 8 tahun 2007 bahwa PUIL 2000 sebagai standar wajib, tapi sudah direvisi pada tahun 2014 ya dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Di dalam PUIL 2011 kita lihat ya di situ pasal 827, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat ya di situ menjelaskan ya apa itu ruang kosong, ruang 1 dan ruang 2 dan persyaratannya seperti apa, dan juga ada catatan untuk selengkapnya bisa lihat di IEC 60364-7710, dan di sini saya akan lebih membahas dengan regulasi IEC 60364-7710. Mengapa keamanan listrik itu penting di ruang medik? Sakit sangat besar sekali, yaitu reaksi otomatis dari pasien arus bocor telah dikurangi atau dimatikan oleh obat bios. Saraf jantung sangat sensitif terhadap arus gangguan, jadi di atas 10 mikroampere sudah mengancam keselamatan pasien. Resisten atau hambatan kulit pasien telah terbuka sebelum dengan menjalani operasi. Masukkan kateter atau sejenis dalam tubuh dapat mengurai hambatan kulit terhadap kejut listrik. Fungsi organ tubuh sementara atau seterusnya didukung atau diganti dengan perangkat alat listrik medis yang disebut dengan life support, misalnya ya yang terakhir ini genang corona adalah ventilator ya. Kebakaran dan risiko ledakan melalui penggunaan anestesi, disinfektan atau materai pembersih. Jadi situ juga bisa terjadi kebakaran. Sekecil apapun arus bocor itu mengalir ke tubuh manusia menempatkan risiko yang sangat besar terhadap keselamatan atau kesehatan pasien. Ketersediaan satu daya harus terjamin, bahkan di bawah kondisi gangguan pertama tidak boleh ada trip atau pemutusan otomatis. Di sini klasifikasi ruangan medis berdasarkan apply path atau bagian elektromedis yang diterapkan ya. Dan di sini adalah sumber power supply yang harus kita perhatikan, dan ini ada contoh. Jadi di misal kelompok 0 adalah ruangan tidak terdapat alat-alat elektromedis, jadi pemutusan listrik tidak membahayakan keselamatan pasien seperti ruang urut, kantor, ruang penghubung, toilet, ruang konsultasi dokter, dan sebagainya. Di kelompok 1 ada ruang yang terdapat alat elektromedis, tapi perawatan atau selama menjalani pengujian pemadaman mendadak tidak membahayakan pasien.
Jadi putus power supply tidak merupakan ancaman bagi keselamatan pasien, misal ruang inaf, ruang hemodialisis, ruang fisioterapi. Yang jadi prioritas ada kelompok 2 ini, ruang medis, di mana bagian medis terapan yang digunakan dalam aplikasi seperti prosedur intrajantung, ruang operasi, ruang perawatan vital lainnya. Jadi di sini pemutusan listrik dapat menyebabkan bahaya keselamatan nyawa pasien. Contohnya ada ruang operasi, ruang ICU, ruang bayi prematur, ruang persiapan atau preparation, ruangan recovery, ruangan PICU, ya, dan operasi plaster dan sebagainya. Mungkin kita bisa lihat di tabel ini yang jelas, ya. Di sini adalah tabel yang dibuat oleh IEC 60347710. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat mana yang kelompok 0, mana yang kelompok 1, mana yang kelompok 2. Jadi kita bisa lihat di bagian sini, mungkin nanti materialnya bisa kita bagikan. 5 second, kelas antara 0,5 sampai 15 second. Artinya apa? Jadi untuk life support yang seperti tadi Pak Setio sampaikan, ada ruang-ruang khusus yang tidak boleh pemadaman, yang harus memakai stop kontak warna merah, ya. Jadi di sini juga untuk life support tidak boleh tripnya di bawah 0,5 second. Artinya apa? Ada pemutusan listrik, dia akan change over switch langsung ke UPS. Dan biasanya kalau di alat elektromedis, ya, untuk regular IC itu harus ada energy storage. Jadi energy storage biasa di backup oleh kapasitor yang bisa mengcover di atas 0,5 second. Jadi pada saat pemindahan di bawah 0,5 second, dia alatnya tidak tidak padam atau tidak trip. Jadi berlangsung terus. Kita lihat ada beberapa jenis alat life support, misalnya di vibrator, ya, electrical surgery, ventilator, alat isap, lampu endoskopi, inkubator, mesin jantung, jarum injeksi, pompa perfusion, EKG, EEG. Ya, mungkin dari bapak ibu-ibu yang profesional di rumah sakit mungkin bisa lebih tahu apa yang maksud dengan life support. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem proteksi, perbedaan antara sistem pembumian dengan sistem yang tidak bumikan. Jadi umumnya yang kita pakai di rumah tangga atau industri adalah pemutusan power supply secara otomatis dengan sistem TN atau TT system. Mungkin nanti ini diperjelas lagi dari Pak Handoko ya. Di prioritas yang mau kita sampaikan ada kelompok 2 ini, ya, dengan sistem alarm sistem, dan dilengkapi juga dengan pemutusan otomatis, ya. Proteksinya di sini bertahap. Ya, di sini adalah akan saya jelaskan apa itu sistem pemutusan otomatis. Jadi sumber listrik yang biasa kita pakai di rumah, ya, biasa kita mau cas HP, mau pakai untuk kipas dan sebagainya, kita selalu pakai dua kabel, ya, isinya. Tapi di pusat gardunya di depan, biasanya setelah gardu di sekunderinya itu di salah satu pengantar aktifnya itu sudah dikoneksikan ke grounding. Ini namanya sistem pembumian. Ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan kabel yang netral dengan kabel yang aktif atau kabel L, ya. Jadi untuk memproteksi kabel pengantar aktif ini, kita biasanya ada panel MCB atau panel fuse yang kita lengkapin dengan MCB atau fuse yang kita sebut adalah proteksi pemutusan otomatis. Jadi pada suatu saat terjadi ada gangguan, ya, alat ini bisa memproteksi dari bahaya. Yang bocor pada saat peralatan, ya, itu energinya tidak cukup untuk mengetripkan MCB atau fuse. Apa yang terjadi? Maka di sini listrik arus liar itu, arus bocor tersebut akan mengalir ke tubuh pasien atau ke tubuh
perawat dari tangan kanan ke kiri atau dari tangan ke kaki dan sebagainya. Ya, inilah membentuk satu arus ngalir yang melalui jantung itu yang sangat berbahaya terhadap keselamatan pasien atau keselamatan perawat. Kalau standar Amerika untuk mencegah tidak terjadinya kebakaran, biasanya grounding system ini mereka lengkapin dengan satu high resistance grounding, HGR atau NGR. Jadi di standar-standar industri di mining atau pertambangan sering kita temuin sistem seperti ini. Tujuannya adalah untuk membatasin arus tas karen ini atau tas vortex ini, ya. Jadi agar supaya aman. Sekarang kalau terjadi gangguan dan energi ini cukup mengetrapkan MCB apa yang terjadi, maka kelangsungan operasional ini akan terganggu. Di sini juga dilema. Memang safety dari arus kejut listrik, tapi kelangsungan operasional akan terganggu karena dengan pemutusan otomatis ini. Maka sistem ini tidak direkomendasikan ya untuk dipakai untuk di ruangan OK ICU yang masuk kelompok 2 ini. Sekarang kita mau jelaskan apa itu sistem tidak dibumikan. Dengan sistem tidak bumikan, di sini diwajibkan untuk kelompok 2 dan akan kita jelaskan caranya gimana. Ya. Jadi kalau sistem dibumikan seperti yang tadi, kita terpegang oleh pasien atau oleh perawat, maka arus listrik akan mengalir melalui tubuh kita ke grounding, dengan dia ngalir lagi ke pusat sumber semula. Nah, untuk merubah sistem ini jadi sistem tidak dibumikan adalah kita menghilangkan ya kan grounding ini yang dari sekunder dari pusat kita hilangkan, tapi tidak mungkin karena trafo PLN tidak, maka kita harus melengkapi dengan trafo isolasi. Dengan sistem ini maka arus listrik akan mengalir dari pengantar aktif ke pengantar netral dan tidak mengalir ke tubuh pasien atau perawat ke grounding karena di sini tidak ada arus putar. Ya. Inilah keunggulannya dengan sistem tidak dibumikan. Kita kasih contoh di sini misalnya sistem yang tidak dibumikan. Ya. Yang saat terjadi ada gangguan pertama, ya, sebelum terjadi gangguan kedua, di sini sudah memberikan alarm dini bahwa ada gangguan isolasi sebesar turun sampai 50 kilo ohm. Nah, maka gangguan pertama ini akan mengirimkan satu alarm yang kita pasang di noise station. Jadi gangguan pertama ini cukup kita hilangkan sebelum terjadi gangguan kedua. Ini jauh lebih aman. Dan selama ada gangguan pertama pun, kita operasional berjalan terus. Karena gangguan pertama itu masih dalam batas aman, tidak terjadi pemutusan otomatis, tidak membahayakan pasien. Ya. Tapi gangguan pertama itu sudah memberikan satu alarm dini. Jadi setelah operasional, gangguan pertama ini harus segera kita cari, harus segera kita hilangkan. Kalau gangguan pertama ini tidak kita hilangkan, apa yang terjadi? Terjadi misalnya gangguan kedua, maka di sini akan membentuk satu lingkaran putar. Ya. Dengan dua gangguan ini, maka MCB ini akan trip, maka operasional akan terganggu. Di sini yang kita hindarin, jangan terjadi ada pemutusan otomatis. Ya. Ya, mungkin dengan IT Medic yang wajib digunakan di kelompok 2 ini adalah untuk mensupply listrik peralatan medis seperti di life support peralatannya atau kelangsungan operasionalnya, aplikasi Sujikar ya peralatan lain yang di sekeliling pasien ya. Tapi walaupun di dalam ruang OK atau di ICU tidak terdapat alat misalnya ekstrail atau alat listrik yang konsumsinya besar kayak meja operasi. Hal ini listriknya tidak masuk dalam kelompok 2 ini atau tidak perlu pakai sumber listrik dari IT Medic. Jadi walaupun di ruang OK ada lampu penerangan, itu tidak wajib harus pakai sistem IT Medic.
Jadi hanya alat-alat perawatan medis yang kita wajibkan pakai IT Medic. Jadi jangan lampu penerangan kita masukkan IT Medic. Jadi itu jadi pemborosan. Soalnya hal ini pernah kita temui salah satu proyek yang mereka salah pasang. Pengguna sistem IT Medic ada tulang punggung satu daya yang handal. Ketika gangguan isolasi pertama terjadi, satu daya tidak terganggu oleh alat proteksi pembentukan otomatis. Jadi peralatan listrik medis dapat terus berfungsi. Arus gangguan dan tegangan sentuh dapat diminimalisasi ke level yang tidak kritis. Tidak ada kepanikan yang terjadi ruang operasi karena listrik mati. Mengurangi risiko kebakaran, ya, maaf, salah itu disebabkan arus hubungan singkat. Banyak standar nasional dan internasional merekomendasikan penggunaan sistem listrik IT medis pada ruang perawatan medis kelompok 2 ini sebagai tulang punggung satu daya yang aman dan handal. Ya, tentu saja untuk pakai terapung isolasi juga ada regulasinya dari IC 60364-7710 itu mengacu ke IC 61558-215, di mana keamanan transformasi ini harus memenuhi syarat tegangan arus saat tampak beban di bawah 3%, inrush current di bawah 12 kali, dan arus bocor dari arus output gulungan ke bumi dan kebocoran dari arus BKT bila ukur dengan kondisi tampak beban, transformer masuk pada tegangan nominal, frekuensi nominal, maka IF atau arus gangguan ini harus di bawah 0,5 mA. Terapung isolasi harus satu pas sesuai dengan IC, ya, antara 1 sampai 10 kVA, range-nya bisa 3,15 kVA, 4, 5, 8, 6,3, 8, dan 10 kVA. Tegangan output si sekundernya harus di bawah 250 volt AC sesuai dengan regulasi IC. Kalau di SNI adalah 230 volt AC. Tipe versi bisa vertikal atau horizontal seperti ini, ya. Di regulasi IC juga 603647710 bahwa dengan sistem IT Medic atau sistem tidak dibumikan harus dilengkapi dengan insulasi monitoring atau isometer, absolute isolation meter, yang di pasar IC 710411315 bahwa internal impedance yang ada di dalam insulasi monitor itu harus di atas 100 kilo ohm agar supaya tas current sekecil mungkin. Kalau bisa diusahakan 2 kali atau 2,5 kali seperti ini di atas 240 kilo ohm. Measuring voltage atau tegangan ukur harus di bawah 25 volt sesuai dengan regulasi internasional untuk safety extra low voltage, ya. Jadi alat mainan anak-anak kecil kalau di atas 25 volt sudah dilarang. Jadi harus di bawah 25 volt, ya. Measuring current harus di bawah 1 mili, maksimum hanya boleh 1 miliampere. Kalau bisa ya kita pakai tegangannya di bawahnya atau separuhnya. Tegangan ukurnya 1/20-nya, ya. Alarm dini akan muncul pada saat tahanan isolasi turun di bawah 50 kilo ohm, ya. Itu harus muncul. Dan di sini kita juga memungkinkan kita bisa setting antara 50 kilo ohm sampai 500 kilo ohm. Makin tinggi ya makin aman, ya. Dan untuk mencapai tegangan ukur yang seminimal mungkin, biasanya ya kita mungkin bisa pakai satu AMP measuring metode atau adaptive measuring principle, di mana tegangan ukurnya yang beda dengan AC dan beda dengan DC. Jadi di sini akurat pengukuran jauh lebih benar dan lebih cepat, ya. Kalau kita pakai tegangan DC, kadang-kadang tegangannya listriknya sudah tidak sinusoidal. Di sana sudah banyak kontaminasi oleh tegangan DC yang disebabkan oleh power supply yang switch mode. Jadi tegangan DC kita injeksikan, sedang tegangan jaringan sudah ada tegangan kotor DC. Maka di sini alat ini akan prematur. Atau kita injeksi tegangan AC, sama AC nggak bisa. Jenisnya AC ataupun DC. Di sini jauh lebih optimal, sistem pengukuran lebih cepat dan lebih lebih akurat. Tapi jangan pakai tegangan manipulatif sehingga
membahayakan pasien yang tegangannya bisa lebih dari 25 volt. Ayo, 10 menit lagi. Ya, untuk sistem IT medis biasa harus dilengkapi juga alarm sistem. Jadi sini juga regulasi ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah, dan ada buzzer. Ini juga diregulasikan oleh IC. Jadi bukan dari kita ya. Nah, contoh instalasi seperti itu ada transfer switch, ya, ada isometer, ada load monitoring, ya, ada temperatur sensor, ya, dan dari sini power supply-nya baru kita distribusikan ke masing-masing ruangan, baik di OK maupun ICU, dan alarm dini itu kita tarik ke ruang-ruang yang mudah terpantau oleh staf rumah sakit, bisa di noise station atau ruang staf teknik. Di ruang perawat intensif terdapat stop kontak, kadang-kadang misal di ICU satu bed bisa 24 stop kontak, kalau 4 bed bisa 9 stop kontak. Untuk mencari gangguan tersebut secepat mungkin, jangan terjadi gangguan kedua, ya kita bisa lengkapin dengan fault locator. Jadi ini adalah sistem untuk alokasi gangguan. Jadi sehingga staf rumah sakit bisa mengetahui di stop kontak mana yang terjadi ada gangguan. Jadi gangguan pertama itu secepat mungkin harus dihilangkan sebelum terjadi gangguan kedua. Ini mungkin akan dijelaskan bahwa Pak Handoko nanti masalah persamaan potensial, jarak, dan sebagainya. Dan kita juga biasanya rekomendasi ada touch panel, ada display ya untuk memvisualisasikan sehingga gangguan itu secepat mungkin, setransparan mungkin dapat dilacak oleh staf rumah sakit sebelum terjadi gangguan kedua. Ya, panel dan alat-alat ukur ini biasa kita isi di dalam panel, ya, dan signal data ini baru kita remote ke ruang ICU atau staf di ruang center. Ini merupakan data prinsip juga untuk menuju ke industri 4.0 di mana kita harus memakai produk yang flexibility, resource efficiency, individualisasi, availability, transparansi, dan isi operasionalnya. Untuk memasuki ini tentu saja interaktif atau connectivity itu harus ada. Jadi untuk jangan Bapak beli produk nanti sudah mau masuk ke industri 4.0 belum bisa komunikasi, ya, belum bisa get datanya, harus tambah transuser, harus tambah interface komunikasi dan sebagainya. Jadi jatuh cost-nya jauh lebih mahal. Ya, flexibility artinya sistem yang kelihatannya cuma satu tapi individual tapi dapat digunakan secara fleksibel, ya. Individualisasi artinya tapi juga bisa berdiri sendiri seperti botol ini. Jangan seperti pensil, kita harus punya kedudukan jadi hanya tergantung sama yang lain. Ya, transparansi manajemen data baik adalah dasar yang menunjang jaringan lintas perusahaan yang lebih transparan, deteksi dini dari masalah atau penggunaan memastikan ketersediaan operasional secara maksimal, ya, availability, ya, resource efisiensi jaring digital dapat digunakan sebagai pengungkit untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, ya, isi operasional ya dengan sistem ini maka konsep dari intuitif memudahkan operasional, menangani teknologi yang kompleks dan juga mengurangi kerentanan membuat kesalahan, ya. Dari nilai ekonomi juga mungkin industri 3 adalah komputerisasi, connectivity, dan masuk ke dunia industri 4 di sini adalah visibility, ya, itu punya nilai ekonomi semakin tinggi, transparansi punya nilai ekonomi juga tinggi, predictability kita bisa prediksi apa yang akan terjadi ke depannya, jangan sempat terjadi kebakaran, kecelakaan dan sebagainya, itu nilai ekonomi juga tinggi. Adaptability bisa adaptasi, nanti bisa TUT atau intelijen dan sebagainya, itu juga atau safe optimalisasi, itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ya, dengan pemantau kondisi dan prediksi maintenance, jadi dengan alat monitoring pemantau kondisi, kita bisa memonitor pemantauan terus-menerus atas data pengoperasian untuk mengidentifikasi ada tidaknya perubahan kondisi sebagai tanda kerusakan atau kerusakan alatnya.
Pemberian prediksi, pendeteksian ini dapat dievaluasi dari indikator-indikator, misal alat insulasi monitor atau isometer yang terpasang di jaringan listrik ruang kelompok 2, mengetahui kemungkinan ada atau tidaknya gangguan atau kegagalan. Jadi di sinilah tujuan dari predictive maintenance yang tadi kita sampaikan bisa masuk dunia industri 4.0. Dengan alat monitoring ini kita bisa setting nilai kritikalnya berapa, ya. Jadi selama proses penurunan kualitas tanah isolasi, disinilah kita bisa pantau kita mau setting 100 kilo ohm atau berapa. Jadi di sini kita bisa predik, bisa estimasi, ya, sebelum terjadi pemutusan otomatis kita sudah bisa antisipasi dengan insulasi monitoring. Alat-alat ini semua sudah bisa kita integrasikan dengan gateway, ya, atau dengan monitoring, sehingga semua data-data yang ada di lapangan, baik itu lokator, power quality, ya, transfer otomatis transfer switch, ya, semua bisa kita integrasikan ke satu display yang punya basis bus system atau ke web server. Jadi di sini sangat fleksibel, ya. Bapak bisa memantau melalui handphone atau melalui jaringan, ya. Di sini juga salah satu pemantauan dari suatu sistem yang terintegrasi, ya. Jadi visualisasi kita bisa mengetahui ada ruang mana terjadi gangguan, dan gangguan informasi segalanya kita bisa remote, ya, melalui jaringan baik internet maupun ke handphone dan sebagainya. Ya, baik, mungkin sampai di situ saya bisa putar video sedikit. Oke, silakan, Pak. Di sini gangguannya misalnya. Baik, dari saya cukup sampai situ. Terima kasih atas perhatiannya.